Shalom semuanya. Berapa banyak kemarin yang hadir di Night of Worship? Bisa angkat tangannya yang hadir di Night of Worship. Ya. Wow. Saya percaya satu hal bahwa hadirat Tuhan itu segala-galanya. Ya. Yang kita kerjakan itu suatu kali bakal kita tinggalkan loh, benar. Ya. Nafas berakhir, selesai sudah kan yang kita kerjakan. Tapi hubungan kita sama Tuhan itu gak pernah berakhir. Makanya hari-hari ini benar-benar jadikan Yesus itu segala-galanya. Kalau Yesus jadi yang terutama, maka apapun yang terbaik bisa terlaksana dalam hidup kita. Yang terindah bisa engkau alami. Ya. Nah, izinkan saya sore hari ini bicara tentang sebuah karakter Kristus, yaitu bicara tentang kerendahan hati. Ya, saya kasih judul ini, tetaplah apa? Rendah hati. Ya. Yesus itu pribadi yang rendah hati. Karena dia Tuhan tapi mau jadi manusia. Gak gampang loh. Bayangkan kalau raja harus jadi rakyat biasa itu gak mudah loh. Itu kesannya turun kelas. Tapi itulah Tuhan kita. Dia pribadi yang rendah hati, yang suka melayani. Alkitab cerita bahwa dia juga membasuh kaki murid-muridnya. Membasuh kaki itu urusannya budak. Bukan guru basuh kaki murid yang gak ada. Itu bukti Yesus rendah hati. Dia mau melayani murid-muridnya. Betul ya? Karena Yesus rendah hati, karena kita muridnya Yesus, kita mesti juga rendah hati. Katakan amin. Ya. Masalahnya gini, hati itu kalau nggak dijaga bisa berubah kualitasnya. Ada satu kisah di Alkitab ya tentang Raja Uzia. Coba tampilkan ayatnya. Di sana tulisannya 1 Raja 15, yang benar itu 2 Tawarik 26. Tapi nggak apa-apa, tampilkan ayatnya aja. Ya. Ini mestinya 2 Tawarik 26, saya salah tulis. Di ayat yang ke-16, jadi gini, saya kasih sedikit background ya. Raja Uzia ini raja yang hebat sih. Dia umur 16 tahun sudah diangkat jadi raja. Tuhan itu tolong dia. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan gak bisa. Sehingga dia bisa menang atas banyak kerajaan yang lain. Bisa menang atas orang-orang Filistin, orang Arab, orang Meonim, orang Amon. Bahkan namanya termasyur sampai Mesir. Ini raja yang luar biasa. Dia kuat dalam pertanian. Ini orang luar biasa, pertaniannya sangat diberkati. Bahkan dia orang yang suka dengan namanya teknologi militer. Saya baca beberapa ayat sebelumnya. Di usianya dia yang begitu masih muda, dia tuh bisa bikin banyak senjata perang canggih. Salah satunya itu, kalau bahasa sekarang dipakai nama tuh catapult. Bisa melemparkan batu yang besar, dilemparkan seperti ketapel, itu bisa dilemparkan jauh. Itu batu gede banget. Jadi pertahanannya begitu kuat. Tapi ayat 16 menulis 2 Tawarik 26 dikatakan seperti ini. Setelah ia menjadi apa? Kuat. Ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Uzia ayat 19 dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi apa? Marah. Lihat, orang kalau sudah sombong, arogan biasanya. Seenaknya sendiri. Bukan bagiannya, dia mau sikat semua. Dia pengen memonopoli semua. Dia merasa kemenangannya itu. Bukan karena peran imam, tapi karena dia merasa dia hebat. Gak menghargai orang lain, lihat. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat pembakaran ukupan. Yang lebih menyedihkan gak cuma dia sakit kusta, ayat 21. Lihat next slide. Raja Uzia yang awalnya begitu hebat. Sakit apa? Kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan.
Bayangkan. Awalnya hebat tapi karena gak jaga hati, yang merusak datang dalam hidupnya. Ada satu pepatah ngomong kayak gini, sering-sering check up daripada tiba-tiba check out. Nangkep? Kita ini perlu terus introspeksi. Minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Karena namanya manusia tuh hati bisa berubah. Yang dulu rendah hati bisa sombong loh. Yang dulu hatinya murni sekarang bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Yang dulu penuh dengan kasih bisa benci setengah mati. Betul kan? Hati manusia itu begitu bisa berubah. Makanya hari ini kalau firman datang dalam hidup kita, minta Roh Kudus untuk ngecek hati kita. Kalau ada yang salah, minta dia luruskan hati kita, katakan amin. Ya. Nah, rendah hati itu sangat penting. Karena apa? Itu bukti kerohanianmu sehat. Orang yang kerohaniannya sehat, hubungan sama Tuhan sehat, tambah hari itu tambah mirip dengan Yesus yang disembah. Jadi perlu banget. Kita kadang-kadang perlu tanya sama istri, sama teman-teman kita. Ya kalau kamu lihat aku ini tambah rendah hati apa enggak? Karena itu kerendahan hati, itu bukti rohanimu masih sehat. Kerohanian berikutnya, kerendahan hati. Orang kalau rendah hati, yang menariknya gini, itu akan dihormati banyak orang. Ya, kita baca satu ayat dulu. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Saya pernah ketemu satu orang yang sangat sukses di karirnya. Ya, keluarga ini tercatat namanya sebagai termasuk top sekian lah dari Indonesia, orang-orang kaya. Tapi saya tuh respect banget sama dia. Di tengah orang yang begitu kaya, masih suka melayani. Orangnya gak hitung-hitungan beneran. Orangnya apa? Respect, enak diajak kerjasama. Orang yang model kayak gini gak kaget dihormati banyak orang. Ya. Orang kalau rendah hati, engkau akan disegani banyak orang. Amin. Tapi kalau belum apa-apa udah sombongnya minta ampun. Orang lama-lama males sama kita, betul kan? Males orang bergaul sama kita. Baru bisa dikit gitu aja. Sudah sombongnya minta ampun. Lama-lama orang males sama kita. Yang berikutnya, orang kalau rendah hati, tangkap ini, dipromosikan Tuhan, katakan amin. Diangkat sama Tuhan. Bukan mengangkat diri, tapi diangkat Tuhan. Ya. Lukas 14 ayat 11. Barang siapa sombong meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan apa? Ditinggikan. Alkitab menuliskan kisah tentang Daud. Saul sombong, ditegur Tuhan gak pernah mau. Semaunya sendiri. Disuruh bertobat gak mau. Singkat cerita, diangkatlah Daud. Alkitab menuliskan Daud itu seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dan melakukan segala kehendak Tuhan. Daud itu orang yang rendah hati. Lu kok bisa tahu Pak Franky? Dia itu sudah diurapi jadi raja sama Nabi Samuel. Tapi enggak seenaknya sendiri. Secara aturan udah dia rajanya, bukan lagi Saul. Tapi seorang Daud setelah diurapi jadi raja, masih mau disuruh-suruh sama ayahnya. Daud, pergi ke medan perang, kirimin makanan buat saudaramu. Kalau dia orang yang sombong, dia bisa ngomong kayak gini, Bapak, kamu ini sudah melupakan aku kan. Kamu sering kali nganggep aku gak ada. Kamu masih suruh kirimin aku makanan. Aku nih rajanya. Bisa perintah-perintah saya. Ya. Kalau orang sombong gak gitu. Tapi Daud itu rendah hati banget. Ya. Disuruh sama ayahnya melakukan tugas. Cuma kirimin makanan buat saudara-saudara. Dia mau lakukan itu. Dia tuh masih mau menjadi pembawa senjatanya Saul. Alkitab tuliskan. Dia masih mau untuk dipanggil sama Saul ke istana untuk apa? Metik kecapi. Sehingga singkat cerita roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi. Lihat. Begitu rendah hati sekali. Gak kaget yang rendah hati diangkat sama Tuhan. Dipromosikan sama Tuhan luar biasa. Hari ini
Jadilah orang yang rendah hati karena Tuhan mau mempercayakan banyak hal dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya, orang kalau rendah hati itu mengalami tuntunan Tuhan selalu dalam hidupnya. Kau gak kekurangan tuntunan Tuhan buat masa depanmu. Engkau gak kekurangan hikmat Tuhan dalam hidupmu. Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka apa? Kehendaknya. Dituntun, dikasih rambu-rambunya sama Tuhan. Situasi sehingga tahu mana yang terbaik buat hidupnya sesuai dengan Tuhan mau. Tuh lihat. Pertanyaannya gini, orang rendah hati itu kayak gimana sih? Ya, kita belajar sama-sama. Yang pertama, orang kalau rendah hati itu nggak merasa lebih baik dari orang lain. Itu loh orang rendah hati. Dia nggak merasa lebih hebat, biasa aja, karena dia sadar semuanya dari Tuhan. Tuh. Ya. Kadang-kadang tuh ini yang saya pelajari dalam hidup saya. Dan Tuhan mengubah saya benar-benar cara pandang saya. Tanpa kita sadar kadang-kadang orang tuh tahu banyak firman. Tapi kalau nggak menghidupi, kadang-kadang jadi orang yang sombong dan suka menghakimi orang lain. Kebenaran itu untuk dihidupi, bukan untuk merasa lebih benar. Saya tuh paling sedih, apalagi kalau kita ngomongnya kalangan gereja ya. Kalau sudah ada merasa pengajarannya jauh lebih hebat daripada yang lain. Padahal semua orang itu dikasih pewahyuan masing-masing sama Tuhan. Semuanya saling melengkapi karena kita satu tubuh Kristus. Betul kan? Iya, gak ada yang bisa disombongkan. Semua dari kita itu masih proses mengenal Tuhan dengan keterbatasan kita. Jadi gak usah merasa lebih baik. Oh pengajaran di sini lebih baik. Oh perusahaanku lebih hebat. Udahlah. Semua tuh ada musimnya. Betul kan? Orang rendah hati gak merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Orang kalau rendah hati itu selalu mau mengakui kelebihan orang lain. Tuh. Yesus suatu kali dia mengakui ada iman yang besar di dalam seorang perwira Kapernaum. Dikatakan di dalam Matius 8 ayat 10. Yesus sampai heran, aku gak pernah jumpa ada iman sebesar ini di antara orang Israel. Tuh. Orang kalau rendah hati masih mau mengakui kehebatan orang lain. Tapi kalau orang sombong merasa dia yang paling hebat, orang lain tidak ada yang pernah lebih hebat dari dia. Tuh lihat. Sombong. Coba cek hidup kita ya. Orang kalau rendah hati itu enggak pandang rendah orang lain. Ya. Kadang-kadang tuh tanpa kita sadar ya. Kita udah merasa punya apa dikit. Kita tuh suka merendahkan orang tanpa kita sadar. Contoh, sekarang sudah punya mobil lebih bagus. Ada orang mungkin mobilnya lebih murah dari kita. Mungkin nyetirnya kalau orang Semarang ngomongnya biayaan gitu kan. Terus kita ngomong kayak gini, mobil murah aja biayaan gitu kan. Tanpa kita sadar, disitulah kesombongan terjadi. Bukan kemenangan terjadi, kesombongan terjadi di situ. Tanpa kita sadar. Suatu kali Tuhan tegur saya habis-habisan. Ada satu ayat yang membantu kita untuk mengerti ini. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah? Menindas itu bisa pakai perkataan kita. Kita bodoh-bodohin orang, goblok-goblokin orang. Merasa kita lebih hebat dari dia. Kita ngomong apa? Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin punya pendidikan, yang mungkin gak sebanyak kita. Tapi gak ada alasan untuk kita merendahkan dia. Karena dia juga dikasihi Tuhan. Yesus juga mati buat dia. Katakan amin. Tuhan sadarkan saya. Makanya setiap kali hari ini saya belajar. Tiap kali ada orang-orang yang mungkin masih dalam strugglingnya dia. Orang-orang yang masih dalam keterbatasannya dia. Kadang-kadang orang-orang yang kadang-kadang ugal-ugalan. Tuhan cuma ingatkan, aku juga mati buat dia. Gak perlu kamu rendahkan dia. Wah, terima kasih Tuhan buat pencerahan ini. Ya,
Orang yang rendah hati kalau salah berani minta maaf. Orang sombong gak pernah mau minta maaf karena selalu merasa dirinya paling benar. Berikutnya lagi, orang kalau rendah hati tidak melupakan kebaikan Tuhan dan orang lain yang menolongnya. Dia gak pernah lupakan, dia selalu akan ingat dan bahkan rindu untuk bisa membalas kebaikan itu dalam hidupnya. Orang yang rendah hati masih mau mendengarkan dan masih mau belajar dari orang lain. Ketemu orang gagal gak perlu direndahkan. Hei, orang yang hari ini gagal belum tentu juga ke depannya tetap gagal. Bisa jadi dia lebih berhasil secara karir dari Anda. Betul kan? Kita gak pernah tahu namanya orang. Saya tiap kali ketemu sama orang-orang yang masih struggling dengan jatuh bangun, ngalamin ini dan itu. Saya pengen dengerin dia, kok kamu bisa ngalamin ini gimana? Supaya apa? Saya bisa belajar dari hidupnya. Saya pengen dengar dari dia. Dan justru di momen seperti itu, Tuhan kadang-kadang bukakan banyak pewahyuan. Supaya apa? Supaya nggak mengulangi kegagalannya. Karena setiap kita masih punya potensi gagal. Dari orang gagal kita bisa belajar. Dari orang berhasil yang kita anggap orang yang menginspirasi kita. Tetaplah belajar. Siapa suka belajar akan terus bertumbuh. Akan terus mengalami sesuatu yang baru. Makanya orang yang rendah hati itu selalu masih mau belajar dari orang lain. Makanya terus dibawa naik sama Tuhan. Itulah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati berikutnya, kalau dipuji, dia mengakui diri apa adanya tanpa berusaha untuk melebih-lebihkan. Namanya kadang-kadang kita mungkin ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang bisa menolong orang lain. Kadang-kadang kan kita dipuji sama orangnya. Yang kita lakukan menginspirasi. Kadang-kadang kan orang puji kita. Misalnya saya habis mimpin pujian, habis menyampaikan firman. Kadang-kadang ada orang yang memuji saya, ngomong, wah Pak firmannya memberkati sekali. Wah Pak itu lagu-lagunya tadi benar-benar menyentuh sekali. Ya kita gak perlu ngomong, oh itu tadi bukan saya. Lah itu siapa tadi? Ya kan? Gak apa-apa, katakan apa? Puji Tuhan. Terima kasih. Dan jangan dinikmati lama-lama. Kalau terus dinikmati lama-lama jadi sombong. Ngomong aja, semua karena anugerah Tuhan. Gitu loh. Kalau dipuji itu kayak orang makan permen karet. Permen karet itu dimakan bukan buat ditelen. Dinikmati sesaat untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Setelah itu dibuang. Selesai. Karena kalau kita terus merasa kita hebat dan segala macam, lama-lama kita terjebak dalam kesombongan. Dipuji, katakan puji Tuhan, terima kasih. Ya. Berikutnya lagi, orang kalau rendah hati itu gak suka show off atau pamer. Matius 26. Ada satu ayat yang luar biasa. Suatu kali Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani. Dia gak show off powernya dia. Dia berkata seperti ini. Jangan lupa, aku ini punya kuasa loh untuk meminta pertolongan dari Bapakku. Dan dia bersedia segera mengirimkan lebih dari 12 batalion malaikat untuk menolong aku. Tetapi kalau aku melakukan itu, maka apa yang dinubuatkan dalam kitab suci tentang aku tidak dipenuhi. Yesus punya power, punya backing yang luar biasa. Tapi dia gak show off. Karena dia taat sama kehendak Tuhan. Suatu kali Tuhan pernah tegur saya habis-habisan. Jadi waktu itu saya tuh mau naik pesawat. Pesawatnya jam 11. Sudah nunggu di Terminal 3. Terminal 3 di Jakarta. Saya datang jam 9. Saya merasa tuh aman, tapi memang hari itu ternyata memang airportnya lagi chaos. Karena Indonesia lagi kedatangan tamu besar dari luar negeri. Dan itu datangnya rombongan luar biasa. Bikin jadwal penerbangan rada kacau. Terlalu banyak tamu VIP, ceritanya gitu. Nah saya tuh udah duduk di depan gate pesawat jam 9 lebih dikit. Pesawatnya masih jam 11. Singkat cerita, saya beresin kerjaan dengan handphone saya, ngurusin ini dan itu, bla 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 bla. Terus saya santai loh. Saya mikir kok nggak ada orang yang ini
Gak ada orang yang ngantri, saya pikir mungkin masih nanti deh, santai deh. Sampai akhirnya udah deket sama jam berangkat pesawat. Loh kok gak dipanggil-panggil ya? Ya udah akhirnya saya maju dong ke tempat bagian check-in. Terus dia ngomong kayak gini, Pak maaf pesawatnya sudah berangkat. Loh kok bisa? Saya tuh ngantri dari tadi. Pindah gate Pak maaf. Loh kok gak dikasih tahu? Oh dikasih tahu kok Pak. Bapak aja gak denger gitu. Wah hari itu masalahnya sore saya ada janjian di Surabaya. Chaos semua. Langsung emosi saya tuh meledak-ledak. Langsung saya merasa gak terima hari itu. Mulai merasa punya power. Saya punya Instagram followers kan gede. Siapa tahu ada salah satu pembesar dari sebuah maskapai penerbangan yang bisa bantu saya hari itu. Pokoknya saya kepengen hari itu urusan saya selesai. Saya harus berangkat. Marah dan segala macam. Udah posting di Instagram, ngomel-ngomel. Tolong ini, wah dan segala macam. Ketika habis posting memang ada beberapa teman yang bantu. Saya kenal bagian ininya, coba kamu kontak ini. Tapi ketika postingan saya itu nongol ya, Tuhan tegur saya, kamu tuh sombong. Merasa hari ini punya power, punya koneksi, punya follower. Kamu merasa kamu bisa selesaikan semua. Udahlah, selesaikan. Hapus postingannya, selesaikan. Selesaikan itu. Saya hari itu bertobat habis-habisan. Dan akhirnya saya ngantri ke maskapai yang lain. Puji Tuhan, bisa dapat tiket penerbangan berikutnya. Tuh lihat, saya aja masih terus dibentuk. Kita ini masih manusia yang hatinya masih bisa sombong, betul kan? Tangkap ini. Tuhan ampuni saya. Sehari itu saya belajar. Orang rendah hati tidak suka apa? Pamer. Tangkap ini. Orang yang rendah hati berikutnya tidak merasa paling berjasa. Kadang-kadang kita ngomong, ini gereja, ini perusahaan, ini keluarga. Kalau nggak ada saya, nggak jadi nih. Siapa kita sih? Kalau bukan karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan memperpanjang umur kita dan membuka jalan bagi kita. Ingat siapa kita. Kalau bukan Tuhan memberikan hikmat, kepandaian, pengetahuan itu. Siapa kita? Betul kan? Gak ada yang perlu disombongkan. Amsal 27 ayat 2. Janganlah memuji dirimu sendiri. Kalau engkau dipuji biarlah orang lain aja yang melakukan itu. Bahkan orang yang tidak kau kenal. Orang yang rendah hati gak merasa paling berjasa. Kita ini sehebat-hebatnya pasti ada orang lain yang bantu kita. Betul kan? Kalau kita bertindak sendirian gak ada yang backup kita, gak ada yang support kita, tim kita, partner kita, gak bisa. Pasti selalu ada orang-orang lain. Makanya jangan merasa paling berjasa. Orang yang rendah hati, dia tidak merasa paling berjasa. Orang yang rendah hati, dia mau membantu atau melayani orang lain. Orang yang suka melayani. Bukan cuma suka tunjuk-tunjuk doang. Yuk belajar yuk. Orang yang rendah hati itu mau ada di tempat yang rendah. Supaya orang lain itu terbantu dari hidupnya. Belajar dari hal kecil. Menghidangkan makanan buat orang lain, itu loh melayani. Pelayanan itu bukan tentang jadwal gereja, itu cuma sebagian kecil aja deh. Sehari-hari itu loh. Anda bisa lakukan apa buat orang lain. Kalau hari ini mungkin Tuhan gerakkan sama Anda, ada orang-orang yang bisa Anda bantu. Mungkin orang ini rempongnya setengah mati. Tapi justru di momen seperti itu, Anda jadi orang yang rendah hati untuk bisa melayani orang lain. Hari ini saya merasa Tuhan sedang berbicara kepada banyak dari kita. Belajar untuk melayani, membantu, menolong, tanya apa kabar, apa yang saya bisa bantu buat kamu. Ya, itulah orang yang rendah hati. Karena kalau orang sombong maunya dilayani terus, Pak Raja. Tangkap ini. Ingat Yesus. Dia suka melayani. Siapa yang terbesar adalah yang mau jadi pelayan bagi banyak orang.
Orang rendah hati, hidupnya mengandalkan Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan, karena itu apa saja yang terjadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Maka pada waktu yang Ia hendaki, Ia akan meninggikan kamu. Orang yang rendah hati itu, dia lebih percaya Tuhan daripada percaya pengalamannya. Itu loh. Tapi kalau orang sombong, lebih percaya dirinya, lebih percaya kekayaannya, lebih percaya pengalamannya, pengetahuannya, koneksinya. Makanya orang sombong jarang cari Tuhan. Tapi kalau orang rendah hati, bangun pagi langsung mengandalkan Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Inilah orang rendah hati. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Sama-sama nyanyikan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu. Dahsyat Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Orang rendah hati bangun pagi-pagi langsung menghampiri Tuhan. Karena dia sadar tanpa penyertaan Tuhan aku gak bisa. Jangan kaget. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, jangan kaget. Tuhan limpahkan hikmat, kebijaksanaan, tuntunannya, koneksinya yang tidak terbatas. Usahamu dan kedahsyatan Tuhan gak pernah sebanding. Itu loh Tuhan. Kenapa saya tiap kali belajar terus Tuhan, hatiku ini bisa berubah. Makanya saya mendisiplin diri saya untuk apa? Tiap pagi sudah mau moodnya enak, mau moodnya enggak enak. Badan lagi capek ataupun enggak, bersujud dulu. Karena saya semakin sadar hari ini. Kalau bukan karena Tuhan memampukan, aku enggak ada sampai hari ini. Izinkan Roh Kudus bicara sama Anda. Saya berdoa hari ini kesombongan dihancurkan. Kerendahan hati Tuhan temukan. Katakan amin. Gembala saya, pastor saya berkata luar biasa banget. Suatu kali saya makan sama dia. Dan dia ngomong kayak gini, Ki inget ini, karunia itu diterima. Tapi karakter itu mesti dibentuk dan diusahakan. Kalau hati kita keras, ya gak bisa Tuhan mau bekerja. Kalau kita gak mau usaha dari hal yang kecil, karakter kita gak bakal berubah. Wah. Pertanyaan gini, bagaimana kita bisa rendah hati? Saya akan tutup di sini. Namanya rendah hati itu bisa terjadi. Kadang-kadang kita mesti direndahkan. Manusia itu pada dasarnya sombong, merasa bisa, merasa hebat, merasa punya kepandaian. Alkitab berkata Amsal 20:30. Buka ayatnya. Wah, keren ini. Ada kalanya pengalaman apa? Pahit yang gak enak itu menghapuskan kejahatan dan membersihkan apa? Hati manusia. Saya udah sering dengar cerita ada orang yang sombongnya begitu rupa. Gak mau kenal Tuhan, merasa semuanya dia pegang kendali. Sampai akhirnya ngalami masalah. Baru akhirnya cari Tuhan dan hari ini dipakai Tuhan luar biasa. Gara-gara masalah jadi rendah hati. Kadang kita mesti direndahkan. Kalau Tuhan hari ini proses kita bersyukur karena gara-gara proses itu kita jadi rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Kalau enggak kita ini sombong. Suatu kali saya punya pengalaman yang luar biasa, enggak pernah saya lupakan. Ada seseorang mengundang saya di satu kota, ya kan?
Saya nggak seberapa kenal airport dari kota itu dengan terlalu baik gitu. Ya, beda dengan kota seperti Surabaya atau Solo. Saya kan aslinya Solo, di Surabaya juga tinggal lama, jadi saya cukup ngerti airportnya itu detailnya seperti apa. Nah, saya nggak pernah diundang sama orang ini, anak muda ini. Saya sudah tanya sama beberapa teman yang sempat diundang dan mereka kok aroma-aromanya itu yang mengundang ini memang rada unik orangnya gitu. Agak lain gitu ceritanya. Saya awalnya udah mau tolak tapi nggak tahu kenapa kok Tuhan kayak gerakan saya. Nggak apa-apa, udah ambil aja undangan itu. Singkat cerita dari Surabaya pergi ke satu kota ini. Ya. Nah saya dari Surabaya itu tuh bawa barang banyak. Bawa tas, koper, bawa backpack, bawa oleh-oleh dari orang, bawa gitar saya. Jadi barang itu lagi banyak banget beneran. Saya pikir namanya orang gak kenal ya. Harusnya itu kalau punya tata krama gitu ya, sopan santun dikit lah paling enggak. Dia itu nongol di depan pintu kedatangan gitu ya paling enggak ya. Kak gitu kan enak banget ya. Oh langsung dibantuin, ternyata enggak. Begitu saya mendarat, saya ngomong, saya sudah mendarat. Dia video call saya. Video call saya gini, halo kak, ya ini saya yang jemput kakak, saya ngundang kakak. Kakak bisa nggak pergi ke tempat saya ini, saya lagi di parkiran, tolong ke sini aja. Hah? Saya disuruh jalan ke parkiran loh. Itu luar biasa banget. Agak lain memang ini. Bayangkan kalau ada diundang gitu, Om Kun diundang gitu Om Kun. Kita disuruh jalan, suruh nyariin dia di parkiran, itu kan kayak kucing-kucingan Pak. Betul kan? Saya akhirnya bingung, saya tuh nggak ngerti airport di sini. Boleh nggak bantu saya? Setahu saya tempat penjemputannya titiknya di sini. Udah, oke kak. Saya lagi jalan, dia kirimin lagi foto-foto dari area parkiran itu. Saya bingung, dia orang memang agak lain asli. Di foto-foto tempatnya, kakak kesini aja deh. Loh saya carinya gimana, saya bingung. Gak ngerti aku beneran daerah sini. Akhirnya saya ngomong gini, udah deh gini. Kita ketemu di meeting point sini. Mobilmu merek apa, warnanya apa, plat nomornya berapa. Udah kan. Nanti kita ketemu di sana. Ya udah. Saya nunggu di tempat penjemputan itu. Sekitar hampir 20 menit baru orangnya, saya lihat ada mobilnya, oh ini bener nih, mobil merek ini, warna ini, plat nomor itu, betul. Ternyata dia itu berhenti itu rada jauh dari saya. Yang lebih luar biasanya lagi, nggak turun dari mobil, dari jauh saya cuma digini-giniin. Kak Franky sini kak, sini. Saya pikir ini orang agak lain memang ini. Nggak pernah ketemu ada orang jemput saya itu kayak gitu loh. Nggak turun dari mobil, cuma dada-dada, sini, dipikir aku konco deketnya dia gitu loh. Wah akhirnya saya bawa barang banyak gitu. Trolinya nggak bisa soalnya dipakai melewati itu. Wah, orangnya nggak turun loh dari mobil. Kak saya bukain dari dalam ya, sakarepmu lah wis. Udah, buka sendiri, masukin barang sendiri. Baru sampai terakhir mau nutup baru dia keluar dari mobilnya. Kak tak bantuin nutup, wis telat. Udah kan masuk mobil. Duduklah. Wah anak muda gitu kan. Kak kenalin pacar saya, dalam hati saya mau pacarmu kayak mau siapa terserah kamu dah. Udah kan. Ini udah tensi udah naik tuh. Kok ketemu ternyata pelayanannya kayak gini ya. Waduh nih salah ambil undangan ini saya. Udah kan, ngobrol. Kak, sedih ya, sedih kenapa? Kemarin ada hamba Tuhan masih muda berpulang. Oh iya kita kenal baik, iya. Terus dia ngomong kayak gini, kalau kakak kapan? Hah gimana? Agak lain memang yang ini nih. Dahsyat ini. Bayangkan loh, itu udah. Ampun dah. Akhirnya saya ngelihat ini orang memang rada beda ya. Udah saya ngomong enggak lah. Saya masih banyak tanggungan, kamu belum menikah, rasanya lebih cocok kamu duluan deh ya. Kamu lebih cocok, kamu kelihatannya lebih siap gitu. Singkat cerita malamnya saya dijemput sama dia. Ya.
Dan akhirnya malam itu saya melihat dia bisa kumpulkan hampir 300 anak-anak muda dengan model seperti itu. Tuhan bicara sama saya, kamu mesti rendah hati, belajar dari anak muda ini. Sekalipun mungkin tingkahnya rada unik, tapi lihat hatinya buat jiwa-jiwa luar biasa. Saya mau pelayanan malah nangis saya. Tuhan ampuni saya, seringkali saya pengen diperlakukan VIP ini dan itu. Tetapi hari ini ada pengalaman pahit yang membersihkan hati saya. Terima kasih Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuh lihat. Jadi kalau Anda ngalami pengalaman yang gak enak, kesannya direndahkan. Bersyukur. Karena apa? Gara-gara pengalaman pahit itu, kita tetap rendah hati. Bagaimana kita bisa tetap rendah hati? Tetap tertanam di dalam komunitas rohani. Kenapa hari ini saya terus tertanam di gereja lokal, ikutan kelompok sel. Karena di situ saya akan dengar dari teman-teman yang lain. Gak cuma saya berbicara, tapi mereka yang berbicara dalam kehidupan saya. Ini penting. Mereka mengingatkan saya. Hidup mereka menginspirasi saya. Dengan begitu, saya terus diingatkan tetap rendah hati. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa tetap rendah hati? Tetaplah terkoneksi dengan orang-orang yang tahu kita dari awal dan menganggap kita bukan siapa-siapa. Ini penting. Saya bersyukur punya istri yang belak-belakan. Saya tuh kalau seringkali lagi duduk gitu ya, apalagi lagi di pelayanan gini. Bersyukur punya istri yang masih seringkali tegur saya. Saya lagi duduk santai gitu, langsung disenggol. Cara dudukmu yang tegak, yang sopan gitu. Bersyukur orang yang tahu kita dari awal dan menganggap kita bukan siapa-siapa. Masih bisa ditegur supaya kita tetap rendah hati. Kalau kita udah gak ada yang negur, bahaya. Bahaya, bisa sombong manusia. Bersyukur. Saya hari ini masih tergabung dalam grup WhatsApp. Isinya teman-teman dari SMP. Sampai hari ini saya di grup itu masih suka dibully, bayangkan. Kelakuan mereka tidak pernah berubah sampai sekarang. Udah seperti Yesus, tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tapi saya bersyukur sama mereka, kenapa? Mereka itu yang membuat saya tetap rendah hati. Mereka yang berani ngomong sama saya apa adanya. Bersyukur kalau Tuhan pertemukan Anda dengan orang-orang yang tahu Anda dari awal seperti apa. Justru orang-orang seperti ini yang selalu bisa mengingatkan kita. Karena mereka tahu kita dari dulu. Betul kan? Bagaimana tetap rendah hati? Sering memuji Tuhan. Namanya manusia bisa lupa. Ketika engkau memuji Tuhan, engkau diingatkan. Iya, semua itu karena anugerah Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena ingatkan diri kita. Aku hidup hari ini, sambil bangkit berdiri ya. Semua berkat kemurahan-Mu, katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Sekali lagi katakan sama-sama.